Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kitab zakah. Kita baca dulu kitab zakatnya. Kitab ahkamiz zakah. Kitab tentang hukum hakam zakat. Nah, boleh disiapin tulisannya ya. Kitab ahkamiz zakati, kitab beda sama asal ya. Kitab itu lebih awal dia. Urutannya kitab dulu, baru faslun. Setelah faslun, di bawah fasl itu ada babun ya. Ya. Jadi kitab ahkamiz zakah berarti kita memulai pembahasan yang baru dari beberapa pembahasan yang inti. Sebelumnya kita sudah kitabut thaharah, kemudian dilanjutkan dengan kitabus shalah, masuk yang ketiga kitab zakah. Zakat urutan ketiga. Wahia lugatan zakat ya. Hiya zakat itu lugatan secara bahasa. An-nama'u itu artinya berkembang. An-nama. Makanya orang yang zakat itu sebenarnya dia sedang mengembangkan hartanya. Bukan berkurang, tapi mengembangkan. Orang pengen dapat lebih hasilnya. Caranya gimana? Dizakatkan kalau dia memang sudah terpenuhi syarat-syarat zakatnya. Jadi apa artinya zakat secara bahasa? An-nama'u artinya berkembang ya. Nama artinya kembang. Wa syar'an, tapi menurut syariat zakat itu adalah ismun limalin makhsusin yukhadu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusarrafu li ta'ifatin makhsusatin. Sebuah nama, ismun ya, nama. Zakat itu adalah nama. Limal, bukan bagi orang, tapi bagi harta. Nama sebuah harta. Makhsusin yang khusus. Tidak semua barang yang ada bisa dizakati, khusus beberapa uang saja. Yu'khadu yang diambil, min malin makhsusin dari harta yang khusus. Nama bagi harta yang khusus diambil dari harta yang khusus. Coba kita buka hasyiah ya.
Apa ayat zakat tuh? Khud min amwalikum shadaqatan tutahhirukum, apa ayat Qur'annya? Coba ada yang bisa apa man? Khud min amwalikum shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim, ya. Apa itu ya? Coba ada yang ingat ya? Pernah dengar gak? Rapi? Khud min amwalikum shadaqatan. Coba kita lihat. Khud min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa qaulu ta'ala, ayat ini coba dibuka Al-Qur'an. Coba ambilin. Surah At-Taubah ayat 3. Dan banyak ya ayat-ayat tentang zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Cuman coba lihat di surah Taubah ayat 103. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ya, artinya ambillah zakat dari harta mereka. Perhatikan tuh, ambillah. Allah itu memerintahkan orang yang sudah wajib zakat itu ambil. Maksudnya gimana? Kalau Allah sudah memberikan ambil, bukan hendaknya membayar zakat, tapi ambil tuh dari harta mereka. Mereka siapa? Mereka yang sudah punya harta, untuk diwajib zakati. Allah perintahkan untuk ambil. Nah, kita kalau misalnya orang yang berhak menerima zakat harusnya mengingatkan ya. Ustaz juga harus mengingatkan. Sodakoh di sini maksudnya wajib ya, zakat. Yang mana sedekah tersebut terus tutahhiruhum apa tuh? Guna membersihkan. Tujuannya untuk ini kita ngingetin mereka supaya harta mereka itu bersih. Bagi secara tidak langsung orang yang tidak menunaikan zakat, ini bagi orang yang ini ya, kita bukan berarti semua harta ada zakatnya, ada batasannya. Makanya kan disebutin nama sebuah harta yang khusus. Harta apa nih? Misalnya sapi. Nah, sapi ini ya kategori ada yang harus dikeluarkan zakat gak? Ya, benar. Min malin makhsusin, dari harta yang khusus. Si sapi ini ada berapa? Kalau satu gak wajib. Nanti ada hitungannya. Oh, ternyata sekian. Maka wajib zakat. Tujuannya apa? Untuk membersihkan hartanya. Artinya harta yang belum dikeluarkan zakat itu dalam keadaan kotor. Apalagi ya kalau kita niatkan wow ada harta, gak ada harta, sedekah. Itu pasti sekali. Bukan hanya menghilangkan dosa kita, justru pahalanya lebih. Karena kita tidak ada kewajiban zakat tapi kita sedekahkan. Orang yang sedekah itu tidak rugi karena buat dia sendiri bahkan penutup dosa, menghapus dosa. Ala wajihin makhsusin, atas cara yang khusus ya. Itu ada sholli alaih. Nanti sholli alaih biasanya kita kalau mau menjelang hari raya Idul Fitri itu kan suka pembahasan zakat. Nah, ini ayat yang dipakai. Kan nanti ada tuh washolli alaihim dan sholatlah. Artinya ya. Dan sholli alaih, doa. Makanya nanti kalian tuh kalau misalnya bayar zakat, orang yang kita kasih zakat itu kita minta doanya. Kalau orang tersebut gak bisa doa, entah itu karena malu dan sebagainya, kita doa supaya apa? Tambah berkah.
Kan kalau kita bayar zakat suka ada yang nerima, ya kan? Namanya ambil zakat kan, menerima zakat kita di masjid misalnya kalau di masjid. Terus nanti yang pihak masjid itu setelah akad saya terima wakilkan untuk ya, mustahik zakat. Setelah itu nanti ada doa kan. Nah itu mengamalkan ayat Quran ini supaya setelah benar-benar seorang yang apa namanya bayar zakat ini benar-benar dia tujuannya membersihkan harta dia dan dibarengi dengan doa supaya tambah berkah. Kita ini ada zakat berapa kali dalam setahun? Setahun satu kali saja zakat fitrah. Coba kita pikir dari zakat fitrah. Zakat fitrah itu keluarin beras berapa? 3 kilo kan? Aslinya ada yang 2 kilo seperempat, ada yang 2 kilo setengah. Cuman ulama berpendapat bahwa dibuletin jadi 3 kilo. Cari aman lah. Lebih sedikit gak apa-apa ya. Kalau lebihnya kita sedekahin. Nah 3 kilo. Nah, 3 kilo itu nanti kita wajib keluarkan kalau misalnya satu kita memang sudah tidak balik ya, sudah balik maka kewajiban zakat itu kita harus kita tunaikan dan lain sebagainya. Nanti kita ada jelasannya lah. Sementara ini untuk pengertiannya zakat itu secara syariat adalah harta yang khusus gimana? Diambil dari harta yang khusus ala wajhin makhsusin dengan cara yang khusus. Yusarrafu yang di apa namanya? Yang disalurkan, yusrafu yang disalurkan zakat tersebut, harta tersebut yusrafu almal, harta tersebut yang khusus ya itu diserahkan serahkan ya litoipatin bagi kelompok makhsusatin yang khusus. Siapa aja itu? Nanti ada ya di sini, ada gak? Harusnya ada ya. Apa sebutannya? Mustahik zakat. Siapa itu mustahik zakat? Ada ayat Qur'annya gimana? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ayat coba dibuka An-Najm, surah An-Najm ayat 32. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nanti kita rincikan. Wah itu ada bakso tahu ujian ya Mas Majelis, ada bakso tahu samping. Ada An-Najm ayat berapa? Ayat berapa? Ayat ke 32. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Bukan itu. Innamas shadaqatu An-Najm ya. Oh, An-Najm kan? Oh, salah. At-Taubah. Maaf. At-Taubah ayat 60. Salah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal
Coba artinya hanya saja. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang Satu, miskin. kita nicin. Sesungguhnya sedekah itu, zakat itu Hanyalah untuk orang-orang fakir, satu, orang miskin. dua, Amil zakat tiga, yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, iya, orang yang masuk Islam baru mualaf. Terus empat, untuk memerdekakan hamba sahaya, hamba sahaya. Lima, untuk membebaskan orang yang berutang, ya, yang punya utang. Enam, untuk jalan Allah, fisabilillah. Tujuh, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, delapan. sebagai kewajiban dari Allah. Ada 8 yang mustahik zakat. Coba kita hafalin ya. Pembahasan hari ini sampai situ. Satu, ayat Qur'annya, khud min amwalikum shadaqatan khud min amwalihim shadaqatan shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim fasholli. Nah, coba dibuka lagi, kita hafalin bareng-bareng ayat Qur'annya. Yang pertama dalil tentang zakat, yang kedua dalil siapa saja yang menerima zakat. Tadi apa? Surah apa itu? Yang pertama apa tadi? Surah Taubah. Ayat berapa tadi? 103. Apa enggak? Coba nih. Taubah tuh juz berapa itu? Coba. Yang udah ini hafiz dulu nih. Apa enggak? Harus ini biar kalian kalau udah ngapal Quran, setidaknya ya, walaupun ini jarang-jarang kita bahas, setidaknya pas ketemu ayat itu, oh ini toh saya pas dulu ngapal ini teh, ini tentang pembahasan zakat. Coba baca khud min amwalihim, tapi bukan inna masadaqatu, khud min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Terus apa lagi? Apa? Man? Coba man. Juz 10 udah pernah dihafal belum? Udah pernah setoran? Udah. Coba baca Reja yang lengkapnya aja. Agak jelas Pak suaranya. Min amwali sedekatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa Wazakim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Nah, so apa kita hafalin ya? Khud min amwalihim bareng. Khud min amwalihim. Khud min amwalihim. Terus ya. Shadaqatan tutahhiruhum. Terus tutahhiruhum shadaqatan. Terus sampai apa? Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Terus khud min amwalihim. Terus yang rapi coba khud. Terus kalau hafal lanjutin kalau apa? Inna salata laha adalah ya. Oh, waktu yang sudah kata waktu zakihim ya. Waktu zakihim. Belajar nih, aduh. Ini coba kan kagok ya. Kenapa ya? Kalau pas kita setoran 1 juz lancar kadang kayak gitu. Tapi pas dites 1 ayat tuh kadang gitu. Bener gak? Karena kenapa coba? Ada yang bisa jawab gak? Ya. Karena gini, kita ini menghafal kadang sesuai dengan lahjah. Kayak alif lam mim udah di luar kepala itu. Jadi ketika mau dicoba lambatin atau enggak putus-putus. Kadang kita putus-putus ada yang kelewat, bener gak? Coba kalian hafal alif lam mim sampai humul muflihun, ya kan? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Coba kalau kalian putus-putus, pelan-pelan baca kayak orang ini nih, murotal tuh. Kan lambat sekali kan? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi.
terus urut dah, ada pasti kayak satu huruf nih atau biasanya harokat, bener gak? Ini teh harokatnya apa ya, bener gak? Coba gerak kayak gitu. Nah itu penting dah, coba kita hafalin minimal satu ayat ini yang dalil zakat. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim, terus biha wasalli alaihim wasalli alaihim inna salataka innas ada alif lam enggak? Inna salataka sakana. Ada kanya? Innas salataka. So, satu orang saya kasih kesempatan ini untuk ngapalin ya.